Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang kesehatan mental. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Iqbal NIM 149, Wirawan Yuda NIM 152, dan saya sendiri Agan Prayoga Saputra NIM 154. Dan di sini saya akan membahas tentang pengertian kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan psikosis. Beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu seperti postpartum depression, hanya menyerang ibu setelah melahirkan. Lalu ada gejala kesehatan mental. Gangguan mental atau penyakit mental dapat diawali dengan beberapa gejala berikut. Yang pertama, berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Yang kedua, delusi, paranoia, atau halusinasi. Yang ketiga, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang keempat, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Yang keenam, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Yang ketujuh, memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Dan yang ketujuh, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang kedelapan, menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari. Yang kesembilan, mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Dan yang kesepuluh, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Lalu ada mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. Merasa bingung, pelupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan takut yang tidak biasa. Selanjutnya, merasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa, atau tanpa harapan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Iqbal NIM 149. Penyebab dari kesehatan mental diantaranya: pertama, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya. Yang kedua, memiliki gangguan pada otak. Yang ketiga, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan atau utang. Yang keempat, pengaruh alkohol atau obat-obatan yang dapat merusak otak. Yang kelima, tinggal di lingkungan perumahan yang buruk. Terus ada tips menjaga kesehatan mental. Yang pertama, katakan hal positif pada diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa cara berpikir tentang diri sendiri dapat memberikan efek yang kuat pada kejiwaan kamu.
ketika kita memandang diri kita dan hidup kita secara negatif, maka kita juga merasakan efeknya negatif. Sebaliknya, jika membiasakan diri menggunakan kata-kata yang membuat lebih positif, maka hal ini membuat kamu lebih optimis. Yang kedua, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Rasa bersyukur dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan, kualitas kesehatan mental, serta kebahagiaan. Cara sederhana untuk meningkatkan rasa syukur adalah membuat jurnal dan menuliskan berbagai hal yang patut disyukuri setiap harinya. Yang ketiga ada olahraga. Dengan berolahraga, tubuh akan melepaskan endorfin yang membantu menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati kamu sebelum dan sesudah berolahraga. Itulah sebabnya olahraga adalah cara menangkal stres, kecemasan, dan depresi yang ampuh. Yang keempat adalah terbukalah pada seseorang. Mengetahui bahwa kamu dihargai oleh orang lain adalah penting untuk membantu kamu berpikir lebih positif. Belajar terbuka kepada orang lain yang membuat kamu lebih mampu berpikir positif dan semakin mengenal diri sendiri. Yang kelima, lakukan sesuatu untuk orang lain. Membantu orang lain memiliki efek menguntungkan pada perasaan kamu tentang diri sendiri. Bersikap membantu dan ramah adalah cara yang baik untuk membangun harga diri. Nama Wirawan Yuda dengan yang 152 akan menjelaskan bagaimana cara pengobatan kesehatan mental. Yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk mengidapnya. Dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran, psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental. Yang kedua ada support group, umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain. Yang ketiga ada stimulasi otak, berupa terapi stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut dengan stimulasi otak dalam dan stimulasi saraf vagus. Yang keempat ada pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Yang terakhir ada membuat rencana bagi diri sendiri, misalnya mengatur gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari untuk melawan penyakit mental. Rencana ini bertujuan untuk memantau kesehatan, membantu proses pemulihan, dan mengenali pemicu atau tanda-tanda peringatan penyakit. Demikian penjelasan sehat mental dari kelompok kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.